Ya pokoknya ini iso lah pokoknya. Tangga iso. Gak iso. Iso. Ora iso ya. Iso. Angel wis pokoknya iki angel lek. Jariku itu gak iso malah aku iki. Iso lah. Di masa itu tetap iso. Sing ngakoni aku lho kon iku. Sawan-sawan kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye Pak B, saat ini sehat. Alhamdulillah Sehat. suram. Wah, ngopi sih. Ben padang pikiran. Iya. Ngopi sih. Melarikan diri dari nggak serius kali. Ya boleh gitu. Sama sih ber. Bersama. Orang sing berdua tapi aku melarikan diri dari rumah. Apa? Jadi mak ini rumah enak apa? Kemarin di Ya aku mau asli ning omah iki pengen istirahat lah kok bojoku muring-muring kok ngewangi sing ngewangi resik-resik. Aduh, umbah-umbah bareng. Aduh, ini kan sudah capek di jalan masuk mencari nafkah, pengen istirahat nang omah. Lagi nyekel HP kok. Bojoku ngomong koni ora apa-apa to. Misane nyonya to. kapan istirahatku? Aku wis mencari nafkah di rumah tangga gue. Bojoku mengelola rumah tangga. Kita berikan ngewangi bojone Mas Dilo ora apa-apa. Wong sekelas nabi lho nabi. Sing iki masuk surga kowe sing ngewangi bojone kok. Mosok kita umat nabi ora mencontoh nabi. Piye? Yo iso Pak gak iso. Karena saya sudah capek di luar. Aku ning omah pengen istirahat asli. Ya istirahat dulu ae, mereka kan iso ngewangi to. Yo kan ngewangi kan wong itu kan jeneng lek dibae bae ngono. Ya pokoknya ini iso lah pokoknya. Tangga iso. Gak iso. Iso. Ora iso ya. Iso. Angel wis pokoknya iki angel lek. Jariku itu gak iso malah aku iki. Iso lah. Di masa itu tetap iso. Sing ngakoni aku lho kon iku. Tapi kan turun nabi gitu. Iya, tapi yo Pak iso. angel wis tau pokok ini angel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Koyo pas. Alhamdulillah habis kajian tadi. Pas perang. Saya habis kajian terus rene nyapo ning resepsionis kok kayak tukangan. Itu lho. Ada apa? Aku niat curhat, lah kok malah ngejak ngeyel-ngeyelan. Aku malah gak belani aku Urusan apa? mengajarkan Skill loh, Pak Ferry kan kabur dari rumah. melarikan diri. Melarikan diri. Kabur iki Melarikan dari rumah. Di sepuluh istrinya. Bantu urusan rumah. Ternyata kita sebagai bagi umatnya Nabi kan harus contoh Nabi, masih kelas Nabi loh. Nabi ini presiden gitu, panglima perang, menteri keuangan, bisa bantu istrinya di rumah. Jadi kita kan harusnya ikut membantu tadi. kan job desk-nya saya itu menurut saya job desk-nya saya itu mencari nafkah untuk keluarga, mencukupi keluarga. Wes saya ke rumah itu pengen istirahat. Lah dikongkon-kongkon itu tuh. Ya gitu. Memang ya dari stigma masyarakat. Stigma masyarakat itu ya wong lanang ya ora patut lah. Itu loh. Terus itu stigmanya masyarakat. Tapi lek cara Nabi iki piye? Jadi begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi gini. Ibunda saya itu pernah menceritakan kita sebenarnya di beberapa hadis-hadisnya beliau. Karena memang kalau kita lihat beliau ini spesial, istri yang spesial yang menghasilkan hadis yang cukup banyak sehingga urusan-urusan yang dalam tanda kutip urusan yang tabu dan sebagainya itu bisa kita lihat dari kisah-kisah beliau. Beliau itu pernah menyampaikan ke kita dalam beberapa riwayat Nabi itu sebenarnya basyarun, hanya seorang manusia biasa, sama seperti kita. Ya kadang emosi, kadang kadang marah, kadang bahagia, kalau tersenyum seperti bulan purnama, kalau apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, oleh Bunda Aisyah, terus kemudian marah kelihatan dari muka beliau. Ya manusia biasa. Cuman kalau Nabi sudah masuk ke rumah, Nabi itu
alyanur rijal wa akram, orang yang paling lunak, paling lembut, dan orang yang paling mulia. Kalau dengan keluarga lembut sekali Rasulullah SAW. Orang sunan, orang kok kasar, enggak. Dan beliau itu mulia itu kalau salah, melihat orang salah tidak segera dihukum, dikasih kesempatan, diingatkan dulu dan lain sebagainya. Terus kemudian Bunda Aisyah juga beliau mengatakan wahwa basaman, beliau itu suka tersenyum. Di rumah nih, Masya Allah, Nabi itu punya masalah di luar sebesar apapun. Kalau sudah masuk rumah itu beliau berusaha untuk menghadirkan muka yang terbaik. Ini kan kadang sulit ya dilakukan oleh suami, atau ya ini kan kita sebagai suami ya, kita sebagai suami. Walaupun nanti kalau saya sampaikan ke ibu-ibu juga seperti itu. Jadi kita sebagai suami itu yang diajarkan oleh Nabi SAW itu seperti itu. Bahkan sampai dalam sebuah hadis itu ketika para sahabat datang habis perang, Rasul mengatakan la tadkhulu buyutakum, ojo mlebu masjid, biarkan istri-istri kalian bersolat dulu, kita mampir dulu di masjid untuk sholat dulu. Kenapa? Jadi kita kan di luar, ini habis perang nggak ada orang mukanya habis perang itu senyuman nggak ada. Kamu Kan sudah terbawa kan. Ibaratnya kayak suami kan mungkin di tempat kerja mumet, tekanan dari atas dan sebagainya. Itu malah justru kita dianjurkan untuk mampir dulu ke masjid. Begitu kita mampir ke masjid, sholat bersimpuh, insya Allah muka kita beda. Kita bawa ketenangan dari masjid, dibawa masuk ke rumah. Nah, jadi kalau sudah masuk rumah, basam beliau itu, basam, sangat murah sekali. Terus kemudian beliau itu juga ya'malu bi amali baiti. Beliau itu mengerjakan pekerjaan rumah, mulai dari memperbaiki sandal, terus kemudian dondong baju itu beliau sendiri, wa yakhdim nafsahu, bahkan beliau itu melayani diri beliau sendiri. Enggak pulang aku kesel gawe kopi gawe Sunda, tidak seperti itu, tidak. Kadang beliau itu sering untuk melayani diri beliau sendiri. Pengen apa? Apalagi kita kan kadang ya misalkan ini Mas Benny seneng kopi misalkan, Mas Benny seneng teh misalkan. Ini kadang selera kita kan beda-beda. Lagi pengen kopi yang kental, lagi pengen kopi yang kayak gini. Nah, apa salahnya kita buat kopi sendiri? Gitu. Terus jadi beliau tuh kalau sudah masuk rumah kayak gitu tuh. Di luar beliau sesibuk apapun, tapi kalau sudah masuk rumah, pekerjaan yang ada di rumah itu tidak sepenuhnya dibebankan kepada istri. Seperti itu. Dan sebaliknya, kalau sudah urusan-urusan di luar, azan berkumandang, ada urusan-urusan di luar, berkunjung ke orang sakit dan lain sebagainya, beliau langsung satet juga. Jadi di rumah pun beliau produktif untuk mengerjakan pekerjaan rumah, di luar pun beliau juga produktif. Itu Rasulullah SAW itu seperti itu. Sebenarnya untuk penjelasannya untuk hak sama kewajiban suami istri itu seperti apa sih tapi ya saya lakukan seperti itu karena ya saya terlalu letih. Kewajiban. Jadi kita lihat dari kewajiban suami dulu. Jadi sebenarnya begini. Sebagaimana kata para ulama, kewajiban dan hak itu dua-duanya ada timbal balik yang sangat-sangat sepadan dengan syariat. Sebagaimana suami punya satu kewajiban yang dibebankan kepadanya, dia pun punya hak yang sama besarnya dengan kewajiban yang dia kerjakan. Begitu pula dengan istri. Istri itu punya kewajiban yang cukup besar, dan dia pun mendapatkan hak yang cukup besar juga yang harus ditunaikan oleh suaminya. Sebenarnya penjelasan cukup panjang, nanti saya malah ceramah di sini. Jadi gini ada, simple aja. Untuk suami seperti, jadi ada kewajiban-kewajiban materi maupun kewajiban-kewajiban non materi. Kewajiban materi seperti nafkah, mahar, terus kemudian tempat tinggal, dan lain sebagainya. Itu makan ini kan nafkah dan sebagainya. Terus kemudian yang non materi itu apakah membimbing, memberikan pendidikan, terus maupun itu termasuk menghukum kalau istri salah,
hukuman yang sifatnya itu bukan hukuman orang benci. Namanya dua orang yang saling mencintai kan tidak mungkin. Ya. Jadi Nabi itu beliau tidak pernah. Ya 1400 tidak pernah. Beliau memukul istrinya tidak pernah. Memukul budaknya tidak pernah. Menegur dengan teguran yang menyakitkan tidak pernah. Coba Nabi SAW beliau dengan para sahabat sedang kumpul-kumpul, tiba-tiba ada orang datang bawa nampan. Ya Rasulullah, dari Bunda Hafsah, nampan isinya makanan. Ya, silahkan berikan ke ibu kalian Aisyah. Diberikan ke Bunda Aisyah, dan itu kan ada di belakang biliknya Bunda Aisyah kan, ya, ada di sebelah kita kalau mau menghadap kiblat kan di Masjid Nabawi di sebelah kirinya itu. Di situ Ibunda Aisyah melihat dari siapa? Dari Hafsah. Langsung dilempar di depan orang banyak. Iya, Mas Beni. Mas Beni. Gitu itu. Apa kata Nabi? Beliau tersenyum. Beliau masih sempat tersenyum mengatakan, ibu kalian sedang marah. Ini akhlaknya Nabi itu begitu bagus Rasulullah SAW. Kalau sudah bilang. Jadi kita kembali lagi ke kewajiban suami ya. Itu tadi materi ada, terus kemudian non materi ada. Membimbing istri, pendidikannya istri, tanggung jawab atas keamanannya, terus kemudian mengingatkan ketika salah, bahkan kadang harus dihukum kalau memang perlu, gitu. Itu kan aturan-aturan dalam Islam semuanya diatur dengan sedemikian rupa sudah semening. Begitu pula dengan seorang istri. Di satu sisi dia punya kewajiban. Kewajiban untuk apa? Untuk taat. Untuk taat kepada suaminya. Terus kemudian berkaitan dengan janinnya, melayani suami sampai kemudian melahirkan. Ya, itu kewajiban-kewajibannya istri. Gitu. Dan dia pun punya hak yang sama yang tadi jadi kewajibannya suami. Jadi kewajibannya suami itu hanya istri, kewajibannya istri itu hanya suami. Ini seperti itu. Semuanya sudah diatur dengan sedemikian rupa, sama-sama adilnya. Gitu. Cuman begini, dalam syariat itu kita tidak dituntut untuk menuntut satu kewajiban, menuntut hak. Tapi kita dituntut untuk melaksanakan kewajiban. Atu alaikum amanatakum was'alullahu haqqakum. Tunaikan kewajiban kalian, hak kalian minta ke Allah. Kalau konsep materialistis, sampean ngasih apa, saya dapat apa? Iya. Kan gitu kan? Iya. Punya pemimpin, pemimpin aja seperti ini, ngapain ditaati? Punya suami yang saya aja tidak mau ngasih uang belanja, ngapain saya harus taat? Itu konsep materialistis. Tapi kalau konsep Islam enggak. Coba lihat. Kita lihat dari satu kacamata saja, dari satu contoh real yang Allah abadikan dalam Al-Quran tentang Nabiullah Ibrahim yang didapatkan oleh Ibunda Hajar itu jauh dari kata ideal. Sudah istri kedua, ada kebencian dari istri pertama. Begitu punya anak lahir langsung ditaruh di tengah padang pasir dan lain sebagainya. Dikunjungi hanya sebulan sekali dalam sebuah riwayat. Nanti Allah memberikan fasilitas, dikasih buruk. Nabi Ibrahim dari Mesir, beliau pergi ke Makkah, terus balik lagi sore harus pulang. Buruknya ada jam apa? Sewanya. Tapi itu Masya Allah. Berapa hak yang tidak didapatkan oleh Ibunda Hajar, ya kan? Dia hidup sendiri dengan anaknya. Katakanlah Nabi Ibrahim berkunjung sebulan sekali, itu satu hal yang beliau memang menyempatkan di sela-sela kesibukan beliau tetap menyempatkan diri untuk berikan perhatian kepada anaknya, kepada istrinya. Tapi hak-hak yang mungkin belum ditunaikan oleh Nabi Ibrahim, yang beliau belum bisa melaksanakannya barangkali, yang tidak mungkin. Kalau istri sekarang kan all time harus untuk saya kan gitu kan. Kalau bisa setiap hari harus untuk saya. Kapanpun saya butuh sampai harus ada kan gitu. Standby terus. Jaga. Itu kan yang diinginkan. Cuman kan seorang laki-laki dia punya kewajiban yang lain. Yang itu mungkin dianggap oleh
oleh orang-orang itu beliau mungkin tidak totalitas, tidak. Soal laki-laki dia punya kewajiban-kewajiban lain yang harus dibagi secara merata, dan sudah pas. Mungkin tidak semua waktu Nabi Ibrahim diperuntukkan untuk Ibunda Hajar. Tidak seluruh perhatian Nabi Ibrahim diperuntukkan untuk Ibunda Hajar dan Ismail. Tapi Ibunda Hajar tidak pernah mengajarkan kebencian kepada anaknya untuk membenci bapaknya. Bapak misalnya orang pernah nilai kesembuhan pisan. Ngono kira tau gawani apa-apa. Tidak. Jadi begitulah dalam Islam itu ada hak, ada kewajiban, dan dalam cinta itu konsepnya adalah berkorban. Konsepnya itu berkorban, bukan menuntut hak. Dalam syariat itu konsepnya adalah menunaikan kewajiban, bukan hak. Kalau hanya urusan hak, Nabi mungkin sudah marah dengan Ibunda Aisyah yang lempar tadi kan. Ya, otomatis kalau saya meledak ya. Sana tak? Ya. Kalau masalah pendidikan, aturnya kan kalau anak semuanya full sama yang pokoknya segi masa tapi Marono semuanya masalah pendidikan ibu yang bertanggung jawab. Iya. Sebenarnya Islam menuntut kita itu harus bagaimana? Iya. Jadi anak. Sebenarnya Nabi sudah kasih rambu-rambu kita. Satu hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang laki-laki itu dia bertanggung jawab penuh untuk atas keluarganya, atas penghuni rumahnya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau tafsirnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ajari anakmu pendidikan. Wasatus alu anha, dan kamu akan ditanyai tentang itu. Jadi pendidikan anak itu sebenarnya tanggung jawab bapak, dan ibu itu. Jadi begini, orang mengatakan madrasah, ibu itu adalah madrasah. Tapi madrasah itu tidak akan pernah beroperasi kalau tidak ada kepala sekolah. Oh iya. Disitulah seorang ayah itu adalah kepala sekolahnya yang mengarahkan, dan si ibu ini ya sesuai dengan arahan daripada kepala sekolahnya. Walaupun ya seorang ibu ketika dia misalkan tidak semua kepala sekolah yo baik kan gitu ya. Mungkin kepala sekolah ini yo sholat lagi yo kadang-kadang bumbuan. Bukan berarti kemudian si ibu mengkambing hitamkan itu, enggak. Kalau dia menginginkan, karena kan anak ini bukan hanya anak si bapak, tapi kan juga dimiliki oleh si ibu. Tentu dia menginginkan bakti dari anaknya, kesolehan anaknya yang nanti bisa mengirimkan bisa mengalirkan pahala dan lain sebagainya. Kalau si ibu dia melihat hal itu sebagai satu investasi, jangan kambing hitamkan suami ketika suami tidak benar gitu istilahnya. Jadi ya kewajiban seorang istri mengingatkan suami itu juga satu kewajiban. Tapi ketika suami dia punya kekurangan dalam urusan ilmu agama, punya kekurangan, maka harus ada ta'awun antara satu dengan yang lain, dia saling tolong menolong, saling bantu untuk membentuk anak ini jadi anak yang benar-benar soleh, yang bermanfaat untuk keduanya. Oh ya, mungkin ada satu yang tadi mungkin agak terlewatkan, ini yang sedang rame ini yang dibahas oleh orang-orang. Karena berkaitan dengan tadi. Jadi sebenarnya nyuci itu kewajiban siapa? Masak itu kewajiban siapa? Itu kan? Iya kan. Ini kan sedang rame juga itu dibahas. Jadi sebenarnya memang sebagaimana disampaikan oleh para asatidah dari mungkin dari Gawagis, Gus-Gus, mungkin dari Paraning dan lain sebagainya, memang dalam fikih empat madhab itu empat-empatnya sepakat mengatakan bahwasanya seorang istri itu tidak punya kewajiban untuk memasak, mencuci dan lain sebagainya. Terus jadi kalau
pemahaman dari yang disampaikan oleh para ulama dari 4 mazhab ini kita lihat dari sisi itu dulu. Itu memang karena kewajiban suami itu kan askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berikan tempat tinggal di mana kamu tinggal di situ. Tempat tinggal berarti kan sudah ready, Iya, gitu kan? udah siap. Maka ready-nya tempat tinggal itu yang meridikan adalah Suami. terus kemudian kasih makan. Kasih makan, namanya kasih makan kan istri tinggal makan. Oh iya. Maka sampai dalam 4 mazhab itu, 4-empatnya itu sepakat mengatakan seorang suami itu tidak boleh memaksa istrinya untuk memasak. Cuman. Jadi saya lebih condong, lebih tertarik, ya, bukan tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh para ulama tadi, Iya. tapi saya lebih condong dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya setiap daerah itu mempunyai uruf yang berbeda. Uruf itu kebiasaan. Punya kebiasaan yang berbeda dan kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Iya. Kita lihat contohnya saja di zaman para sahabat dulu. Itu kan tidak semuanya punya budak, gitu kan? Ya? Tidak semuanya punya pembantu. Sehingga kan memang anjuran dari para ulama, jadi dari berawal dari kewajiban suami itu adalah tempat tinggal dan makanan, artinya itu adalah full kewajiban dari suami. Terus kemudian bahkan sampai istri itu kan seharusnya yang namanya menyusui, menyusui itu kan seharusnya kewajiban seorang istri. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala kan liman arada ayyutimmar radha'ah, untuk orang yang mau menyempurnakan susuan. Jadi yang namanya radha'ah, yang namanya menyusui itu kan 2 tahun. Haulaini kamilaini, 2 tahun sebenarnya, 2 tahun penuh. Tapi kata Allah liman arada ayyutimmar radha'ah, untuk yang mau menyempurnakannya. Di situ ada dalam tafsir ada pembahasan di antara para ulama berkaitan dengan menyusui itu apakah jadi satu kewajiban seorang istri atau tidak. Di satu sisi ada satu ayat seperti itu, di satu sisi ada sebuah hadis di mana ketika Nabi Isra Mi'raj itu beliau diperlihatkan di neraka itu ada wanita-wanita yang mohon maaf payudaranya digantol di neraka. Ketika Nabi bertanya kepada malaikat Jibril mengatakan mereka wanita-wanita yang yumsiku an auladihim albanaha, yang tidak mau menyusui anak-anaknya. Dan terus kemudian di satu sisi kebiasaan syarifah atau kebiasaan wanita-wanita Makkah, wanita-wanita Makkah itu mereka itu betul-betul dulu itu jadi betul-betul cuman melahirkan saja. Mengandung, melahirkan, menyusui itu bukan mereka. Makanya kan Nabi SAW kan orang tua Nabi, beliau kan Aminah, Bu Aminah itu kan janda. Ayahnya pun bukan orang yang kaya raya. Sehingga Aminah ini punya anak Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang-orang datang dari Bani Sa'idah, Bani Halimah Sa'diyah, Bani Sa'ad, itu datang itu menghindari Aminah. Kenapa? Karena ini janda, randu bapak. Mungkin terus akhlak itu dibayar piye, kan seperti itu. Cuman kondisi Aminah yang dalam tanda kutip bukan kaya raya, itu tetap beliau tidak menyusui Rasulullah. Kenapa? Karena memang adatnya itu seperti itu. Adatnya itu seperti itu, memang seperti itu. Sehingga para ulama itu sampai sepakat mengatakan, yaitu untuk orang-orang wanita-wanita penduduk Mekah, ya mereka tidak apa-apa. Jadi kan berdasarkan adat kan seperti itu ya, berdasarkan adat. Nah, karena menyusui itu yang seharusnya secara fitrah berkaitan dengan mengandung, melahirkan plus menyusui kan satu rangkaian itu kan seharusnya juga ditanggung jawab seorang wanita. Itu sampai Allah memberikan kebebasan, kalau tidak mau ya sudah. Walaupun nanti hadis tentang wanita yang disiksa itu tetap berlaku juga. Itu berlaku untuk siapa? Untuk wanita yang tidak mau menyusui anaknya sampai anaknya ini termadoroti karena tidak disusui oleh ibunya, gitu. Jadi seorang bayi misalkan
Kan kalau tidak disuruh ibunya, si bapak punya kewajiban untuk mencarikan ibu susuan. Iya. Bukan membelikan susu formula sebenarnya. Sebenarnya ya. Karena kalau sekarang sudah modern dalam bentuk kemasan. dalam bentuk kemasan. Sebenarnya mencarikan ibu susuan. Nanti yang membayar ibu susuan itu si bapak. Bukan si istri. Kalau kewajiban istri, kewajiban ibu, otomatis yang bayar si ibu kan? Iya. Kan begitu. Ini enggak, yang bayar itu si bapak. Nah, karena urusan itu tuh sampai seorang wanita itu dalam tanda kutip tidak wajib, kecuali kalau memang si anak ini dia termadoroti kalau tidak menyusu dari air susunya, gitu. Maka urusan masak, urusan itu bukan kewajiban seorang istri. Itu dasar dari ulama 4 mazhab yang memang mengatakan seperti itu. Cuman sekali lagi saya lebih tertarik dengan penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Beliau mengatakan bahwasanya setiap daerah itu ada uruf. Memang itu bukan satu kewajiban, tapi ketika memang uruf di daerah tersebut itu wanita yang menyelesaikan urusan rumah, maka ya itulah yang diberlakukan. Dan itu didukung oleh satu hadis. Ini mungkin hadis yang kadang kurang dalam disampaikan. Nabi SAW itu beliau bersabda, rangkaian dari hadis yang pertama tadi berkaitan dengan pendidikan tadi. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wal mar'atu, kata Nabi, dan yang namanya perempuan istri itu ra'iyatun ala baiti ba'liha, dia bertanggung jawab atas rumah suami, wa waladihi, dan anak-anaknya, wa hiya mas'ulatun an, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Jadi rumah, anak itu tanggung jawab istri, gitu. Nah, ini kan ada beberapa perbedaan kan ya. Maka kalau dilihat dari beberapa nas-nas yang dalam tanda kutip seakan bertentangan, dan juga dilihat dari para ulama salaf dan ulama khalaf, yang mana di saat itu yang namanya budak kan masih ada, ya, yang namanya budak masih ada. Walaupun sekali lagi prakteknya tidak semuanya punya budak. Bahkan putrinya Nabi Fatimah itu pun beliau tidak punya budak, sehingga beliau mengerjakan semuanya sendiri. Asma pun juga begitu, sampai menangis datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nangis ya karena itu. Karena beliau sendiri bahkan panen itu ngangkut-ngangkut dewe, kan gitu. Tangannya jadi kasar karena giling gandum dan lain sebagainya. Jadi tidak semua orang punya nasib yang bagus sehingga bisa mempekerjakan seorang pembantu. Maka sekali lagi konsep cinta, bahwasanya cinta itu adalah pengorbanan. Maka jangan fokus ke ini kewajiban siapa, tapi maslahat yang kita dapatkan seperti apa. Kalau memang seorang suami, dia pun harus memperhatikan istrinya. Di rumah istri saya anaknya berapa, yang dia urusi berapa, 2. Coba sekali libur gitu, pas libur itu kayak apa apa yang dihasilkan oleh 2 anak kita ini kan gitu kan. Ora mari seperti apa, wis didandani, wis diresi kaya ngopo, ora marineh kaya ngopo, stresnya itu seperti apa. Kalau seorang suami dia mengatasnamakan pekerjaan, di luar saya stres begini begitu, kita hanya fokus dengan satu pekerjaan itu stres. Tapi istri wanita itu dia multitasking kan. Dia bisa mengerjakan semuanya, dan itu dia kerjakan semuanya pun tidak tambah stres. Bukti. Jadi ya anulah, kita sebagai suami itu jangan fokus ke kewajiban semua. Enggak. Kalau menurut 4 mazhab tadi itu justru kewajiban suami. Cuman ya tadi kita lihat sebagaimana kita pun juga ingin untuk mendapatkan maslahat, maka ya berikan maslahat juga. Memang dalam cinta ada hanya pengorbanan seperti itu. Tapi biar rumah tangga yang berjalan ikhlas, di istri itu harus kerja. Iya, benar. Istri
suami bantu istri itu melaksanakan kewajiban di rumah, ngurus anak dan bapak. Iya, suami di luar, suami Memang jelas sih penjelasan yang tadi itu sangat jelas, cuma memang ya perlu trial dulu saya kayaknya Pak. ya kita semua. Jadi ini maksudnya, kadang ini mungkin pelajaran untuk teman-teman yang belum nikah. Teman-teman yang belum nikah itu kan seringkali kan ditawari nikah belum siap. Iya. Tidak ada orang nikah siap, tidak, kecuali janda atau duda. Iya kan? Iya benar. Sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman. Semuanya berawal dari tidak siap. Dan memang tahun-tahun pertama itu tahun-tahun penuh dengan ujian. Iya. Dan 99% orang menikah itu tidak sesuai ekspektasi. Iya. Maka ya memang itu. Ya mungkin konsep cinta itu karena yang dihadirkan ke kita di media, apakah itu yang di sosial media ataupun mungkin di televisi mainstream dan anti mainstream dan sebagainya, itu kan yang dihadirkan tuh cinta itu hanya penuh dengan keindahan. Iya. Oh iya. Mungkin iya itu. Ya kan? Kenyataannya Begitu kita kita itu kan memasuki area perang baru, memasuki konflik baru. iya, permasalahan yang jauh lebih besar daripada kesendirian kita. Ibadah yang paling lama kata. Ibadah yang paling lama. Makanya sering saya sampaikan ke teman-teman tuh, komen karena nikah itu adalah ibadah terlama, maka jangan pernah memulai ibadah itu dengan kemaksiatan. Masya Allah. Dimulai dengan pacaran, dimulai dengan resepsi yang tidak benar, resepsi yang tidak memperdulikan waktu sholat. Itu kan nanti membawa itu hati kita akan semakin rapuh dalam menjalani ujian-ujian dalam pernikahan. Ini bukan kok menakut-nakuti orang mau nikah, enggak. Tapi memang kita harus realistis bahwasanya pernikahan itu tidak seindah drama-drama Korea. Iya kan? Kalau kayak seperti di FTV gitu tuh akhir bahagianya itu menikah. Padahal menikah itu Baru memulai gitu. baru start itu. Ini ibaratnya bujang itu masih di pulau. Kalau sudah nikah itu sudah masuki bahtera. Sudah masuk ke lautan samudra. Insyaallah. Itu kan tipsnya kan. Biar membina keluarga bisa sakinah mawaddah warahmah. Iya. Tipsnya aja. Tipsnya apa ya? Saya sendiri pun juga awal-awal pernikahan. Jadi kalau ini kita lihat dari mungkin sini orang menganggap sakinah itu langgeng. Iya kan? Iya. Padahal rumah tangga orang-orang kafir itu banyak yang langgeng juga. Ini enggak? Nah, betul. Benar? Betul. Dengan kesabaran mereka dalam tanda kutip, sabar dalam urusan melihat mendengar omelannya istri, kelakuannya istri pun juga sama, dia sabar bertahan sampai 50 tahun bahkan menua bersama. Orang menganggap sakinah dalam Islam itu semacam itu. Padahal sakinah itu kan untuk orang-orang Islam, bukan untuk orang-orang non Muslim, bukan untuk orang-orang kafir. Dan begitulah. Terus apa yang namanya sakinah itu? Sakinah itu kan ketenangan. Sakinah itu ketenangan. Jadi dilihat dari konsep tadi. Jadi sakinah itu adalah ketenangan yang diberikan oleh Ibunda Khadijah kepada Rasulullah SAW yang di awal-awal dakwah beliau penuh dengan ujian. Sakinah itu yang diberikan oleh Nabi SAW kepada istri-istrinya, istri-istri beliau, termasuk Ibunda Aisyah yang begitu labil di usia beliau. Itulah sakinah. Sakinah itu juga itu yang membuat istri Nabi Lut yang kafir itu tetap nyaman tinggal dengan Nabi Lut. Sakinah itu yang membuat istri Nabi Nuh juga nyaman. Sakinah itu yang berusaha dihadirkan oleh Asiyah
binti Zamrah ya, untuk suaminya Fir'aun walaupun dia harus berakhir tragis dibunuh oleh suaminya sih. maka apa konsep sakinah? Konsep sakinah itu ya kembali ke konsep cinta. Cinta itu adalah menunaikan kewajiban dan berkorban. Karena kita tidak bisa mengatakan rumah tangganya Nabi Lut tidak sakinah. Iya, nggak bisa. Ya? Ya. Rumah tangganya Nabi Lut tidak sakinah. Tidak berhasil rumah tangganya Nabi Lut. Apakah kita akan mengatakan seperti itu? Tidak. Memang setiap orang itu akan diberikan ujian yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam rumah tangganya. Ujian yang berbeda-beda dan yang terpenting tadi, apa yang bisa dihadirkan dalam ibadah yang sedang dia kerjakan bersama dengan pasangannya. Ada yang diuji dengan pasangan yang mungkin tidak setaat dia. Apakah dia memilih untuk sudah berhenti di sini melihat yang lainnya, yang ternyata yang di lain itu ujiannya. Masya Allah. Jadi begini, apa sakinah itu datang seorang kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi datang dia mengatakan rasa cinta saya dan ketertarikan saya dengan istri saya sudah berkurang. Apa tips-tips yang bisa panjenengan berikan? Kalau tidak salah itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan al-hub minallah, yang namanya cinta itu dari Allah. Sedangkan perpecahan, pertikaian minasyaitan, dari setan. Maka sholatlah dan jadikan istrimu sebagai makmum, Allah akan turunkan ketenangan. Jadi semakin kita berusaha untuk saling mengingatkan, komunikasi tetap jalan bersama, berjalan menuju ketaatan kepada Allah, Allah akan hadirkan kebahagiaan di situ. Yang kadang kita harus mengalah, tapi disitulah kita bisa meresapi indahnya mengalah. Itu kan. Karena kan kadang kopi itu kalau orang tidak biasa merasakan pahitnya kopi, melihat kopi pahit muntah. Tapi kalau bisa merasakan pahitnya kopi, mau pahit nyaman dia, manis dia nyaman. Walaupun tidak terlalu manis, tetap dia nyaman. Belenak gitu. Ada pahit-pahitnya. Ya disitulah ketenangan tuh. Ya harapannya memang harapan setiap orang itu istrinya, anaknya menjadi penyejuk hatinya. Yang kalau di luar dia dapat masalah apa pulang tenang. Tapi kan tidak semuanya bisa seperti itu. Bagaimana caranya? Kita mungkin ketika pulang itu ternyata istri juga stres, ya kan? Tapi kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu kan dibutuhkan mengalah. Yang suami pengen lagi pulang itu udah kayak kopi, istri tuh pengennya pulangnya sedang dimanja, gitu. Tapi ternyata dia dua-duanya punya tuntutan yang sama. Istri kalau dua-duanya pokoknya aku sih, tidak akan jadi. Ya, disitulah ya pentingnya komunikasi, pentingnya memahami bahwasanya konsep mencintai itu supaya mendatangkan ketenangan adalah dengan menghadirkan pengorbanan, berkorban. Memang seperti itu. Kadang bro, tenang pikiran badan sudah tenang. Jadi memang kita itu harus banyak-banyak belajar, harus banyak menekan ego. Benar. Dan bisa. Matanya tidak akan berjalan kalau masing egonya tinggi. Ya banyak sebenarnya salah satu faktor terbesar rumah tangga itu tidak harmonis itu sebenarnya kurangnya ilmu sebenarnya. Kurangnya ilmu. Ada satu kasus orang sudah menikah cukup lama sampai pensiun.
diuji dengan sakit, kisahnya apa? Diuji dengan sakit. Selama sakit itu saya ngopeni istrinya. Setelah itu begitu pensiun mulai ngaji. Sebelumnya dalam tanda kutip yo ngaji niki ora rapati ngaji. Nah, sekarang terus mulai ngaji, mulai paham. Oh, yang benar itu seperti ini. Oh, yang benar seperti itu, yang benar seperti ini. Dan istrinya ini tetap di madhab yang berbeda. Jadi di madhab yang pertama. Dan dia sudah mempunyai madhab yang berbeda. Terus akhirnya sholat pun dengan dua amalan yang berbeda. Padahal si suami jadi imam, si jadi makmum dan lain sebagainya. Terus rumahnya pun ya dia tidak cocok kalau misalkan ada acara seperti ini, istrinya mengadakan acara seperti ini. Akhirnya rumah tangga sebelumnya tuh komunikasi sering masih berjalan buntu. Tidak ada pembicaraan, kalaupun ada pembicaraan berakhir dengan pertengkaran. Maka datang beliau untuk konsultasi, bagaimana kalau saya ceraikan istri saya, gitu. Maka saya bilang begini, Pak, nek jenengan pegat bojone jenengan golek sing piye. Ya, gitu. Ya yang satu madhab, yang satu frekuensi dengan saya, gitu kan, yang diinginkan. Terus saya tanya begini, kira-kira istri baru itu setelaten istri pertama ndak nanti? Jenengan coba berpikir ke sana. Iya, ya ndak tahu. Jenengan dulu sakit sampai beliau sakit, saya ndak tahu kurang apa stroke atau apa sampai diranjang beberapa bulan. Yang khusus siapa? Istrinya. Kira-kira kalau istri baru mau ndak Mbak, studi ndak Mbak ngurusin jenengan kayak gitu? Beliau baru berpikir. Artinya begini Pak, memang ujian rumah tangga jenengan tuh seiring berjalannya waktu itu berbeda. Kalau dulu di awal waktu mungkin ujiannya ekonomi, terus apa. Sekarang ujiannya ini, di sini ini ujian panjenengan. Kalau memang jadi kalau itu perkara-perkara yang sifatnya urgent, urusan akidah, jenengan bisa dalam tanda kutip saling mengingatkan dan itu digetolkan, silahkan. Tapi kalau urusan-urusan yang di luar itu tidak perlulah kita sampai seperti itu. Kita tidak perlu sampai seperti itu. Urusan-urusan yang sifatnya itu hanya khilafiyah saja tidak perlu Pak sampai seperti itu. Apalagi jenengan berusaha untuk melepaskan, ini berarti ini permata sing wis ngopeni yang sudah menghasilkan anak-anak terbaik bagi panjenengan. Jenengan mau ganti dengan yang baru yang belum tentu pengorbanannya kayak apa. Nah, jadi yes kayak gitu itulah. Memang sebagaimana di hadis Tuhan dalam riwayat Imam Muslim bahwasanya iblis itu singgasananya di air dan pasukannya akan terus memberikan laporan dan laporan yang terbaik menurut iblis adalah ketika seseorang bisa memisahkan orang dia dengan memisahkan suami dengan istrinya, kan gitu. Jadi memang kalau sudah berumah tangga, dorongan untuk berpisah itu akan begitu hebat, tidak sesuai ekspektasi terus. Apalagi di awal-awal pernikahan ya. Pengennya tuh istri pokoknya manut, suami pengennya begitu. Tapi ternyata istri juga punya mulut dan mulutnya lebih sadis daripada kita. Iya. Yes, begitu pula dengan istri pengennya itu terus dimanja. Tapi sebenarnya yes, tidak semua laki-laki kayak gitu gitu. Kenyataannya mungkin dulu waktu khilaf pas pacaran, singgung pas pacaran. Kalau pacaran berbincang-bincang begitu indah, lama ora krasa ngomongnya enak-enak. Kalau sudah halal, kehalalan ini akan betul-betul berusaha untuk dihancurkan oleh setan. Makanya perceraian itu walaupun diperbolehkan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin pertahankan rumah tangga kita, terus minta kepada Allah. Ujian kita seberat apa sih? Apakah lebih berat daripada Nabi Lut? Kenapa kok Nabi Lut itu sampai akhir beliau tidak berpisah? Kenapa Nabi Nuh itu sampai akhir beliau tidak berpisah?
Bayangkan Nabi Nuh nikah berapa tahun itu? Berapa ratus tahun? Iya kan? Terus beliau berdakwah saja 950 tahun. Sabar ngadepi istri yang tidak beriman sekian lama. Tidak beriman, bukan kok sama-sama mukmin. Masya Allah. Jadi saya teringat kalau tadi sampean tadi yang datang ke sini kabur dari istri. Karena bukan kabur dari rumah, melarikan diri. Melarikan diri. Kabur enggak balik, Melarikan diri. Sebenarnya saya Sebenarnya ada kisah serupa ini. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu pernah suatu kali beliau tidak betah dengan omongannya istri. Tidak betah beliau. Pergi dari rumah dan beliau sudah bertekad, pokoknya aku mulai tak pegat bojoku. Lewat beliau di Masjid Nabawi, beliau masya Allah, alhamdulillah oleh Allah digerakkan hatinya untuk mampir di masjid. Begitu mampir di masjid, beliau sholat, kemudian ada orang baca Quran, salah satu yang dibaca itu wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Dan bisa jadi kalian wahai para laki-laki membenci sesuatu dari istrimu, tapi Allah dibalik sesuatu yang kamu benci itu Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Pulang Ibnu Umar, beliau pulang dengar ini, dan itu ayat. Jadi mungkin beberapa ayat yang betul-betul dipegang oleh para ulama dalam urusan rumah tangga. Gitu. Dipegang itu, beliau pulang langsung memberikan hadiah ke istri. Oh sudah, beliau bersabar dengan omelannya istri, sabar. Masya Allah. Anak-anaknya Ibnu Umar ahli tafsir, ahli fikih. Jadi begitulah. Kita tidak pernah tahu ya, pengorbanan kita akan dibalas oleh Allah dengan apa. Yang jelas tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Ya, demikian. Padang. Alhamdulillah. Lagi ke kopinya ya wis entek. Saya mulai dibalangi kayak orang Iya. ngopi ya. Alhamdulillah sekitar. Ini kopi saya juga sudah habis nih. Saya tak pamit dulu aja. Oh ya, Gitu ya. Nah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa. Iya. So, nanti ngopi lagi di sini. Insya Allah saya langsung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering Iya. Aku tak lanjut ya. Oke. Halo.